Akhirnya timbul rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat hingga akhirnya mereka cuma bisa demo. Kayak gitu kan. Itu faktanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita tidak punya alat pertahanan yang bisa menghalau kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini masuk Indonesia? Ya kita punya. Dan kita pun pernah menghalau kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini di tahun 2015 atau 2016. Pada saat itu Panglima TNI-nya Jenderal Muldoko kalau nggak salah, itu mampu menghalau kapal-kapal Rohingya untuk tidak merapat atau mendaratkan kapalnya di pantai-pantai di Indonesia. Artinya kapal perang kita itu mengawal kapal imigran gelap Rohingya ini menuju negara lain. Tetap diberikan bantuan makanan, bantuan air untuk hidup selama di kapal, tetap dibantu. Akan tetapi kapal perang kita menghalau jangan sampai kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini mendarat di pantai Indonesia. Dan itu ternyata sudah pernah dilakukan. Dan yang jadi permasalahan, kenapa sekarang kok nggak bisa dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang Rohingya. Ya. Imigran-imigran gelap sampah Myanmar ini datang ke Indonesia nih, sebenarnya ada timbul sebuah kecurigaan. Kenapa mereka ini masuk ke Indonesia menjelang tahun-tahun pemilu? Dan kalian harus sadar teman-teman, bagaimana mungkin alasan mereka masuk ke Indonesia ini karena ada demo ini, ada geng-geng gitu kan di camp pengungsian mereka di Bangladesh. Ini pertanyaan tuh begini, kenapa masuknya menjelang tahun pemilu? Kalau alasannya karena apa, angin laut itu lebih tenang di Desember, lah kenapa nggak masuk dari Desember tahun lalu? Logis dong. Kalau memang alasannya Desember tahun-tahun sebelumnya itu karena ada pandemi, kenapa nggak di 2016, 2017, 2018 setiap Desember harusnya masuk dong ke Indonesia? Tapi ini nggak terjadi. Terus kalian sebagai rakyat Indonesia sadar nggak ketika Pak Jokowi mencalonkan anaknya, ya kan, sebagai calon wakil presiden, ini ujuk-ujuk tiba-tiba Rohingya imigran gelap Rohingya ini masuk nih berbondong-bondong gitu kan. Masuk berbondong-bondong, setelah diklarifikasi ternyata mereka ini membayar. Kayak gitu. Ya. Dan anehnya lagi, 2 bulan ini menjelang kita pemilihan presiden, terus banyak yang masuk. Terus kenapa tiba-tiba ada juga statement-statement yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh publik, salah satunya wakil presiden, untuk memberikan opsi Pulau Galang. Wah, enak bener. Ya, kita mau beli tanah 1 kapling aja masih nyicil belasan tahun. Paling cepat 10 tahun. Nah ini tinggal modal ID UNHCR dikasih pulau guys. Akhirnya timbul rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat hingga akhirnya mereka cuma bisa demo. Kayak gitu kan. Itu faktanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita tidak punya alat pertahanan yang bisa menghalau kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini masuk Indonesia? Ya kita punya. Dan kita pun pernah menghalau kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini di tahun 2015 atau 2016. Pada saat itu Panglima TNI-nya Jenderal Muldoko kalau nggak salah, itu mampu menghalau kapal-kapal Rohingya untuk tidak merapat atau mendaratkan kapalnya di pantai-pantai di Indonesia. Artinya kapal perang kita itu mengawal kapal imigran gelap Rohingya ini menuju negara lain. Tetap diberikan bantuan makanan, bantuan air untuk hidup selama di kapal, tetap dibantu. Akan tetapi kapal perang kita menghalau jangan sampai kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini mendarat di pantai Indonesia. Dan itu ternyata sudah pernah dilakukan. Dan yang jadi permasalahan, kenapa sekarang kok nggak bisa dilakukan?
pasti muncul di tengah-tengah pikiran masyarakat, ada apa sebenarnya. Ini yang menjadi titik kritis saya, kok bisa imigran gelap ini masuknya terus-terusan gitu kan. Dan ini 2 bulan lagi kita mau pemilihan presiden, kenapa itu dimasukkan? Ya enggak? Kalau memang mereka alasannya ini dan itu segala macam, ya harusnya dari 2015, 2016, 2017 berusaha lah gue masuk Indonesia. Tapi permasalahannya kenapa sekarang? Dan ada apa dengan alat pertahanan Indonesia yang ada di laut ini, ada apa? Kenapa nggak bisa menghalau seperti itu? Itu tentu menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah pikiran masyarakat, ada apa sebenarnya? Ya saya tidak mau berasumsi secara liar ya kan, tapi yang jelas masyarakat di Indonesia itu merasakan ketidakadilan apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan apa yang dialami oleh imigran gelap Rohingya ini. Imigran gelap Rohingya ini bahkan mereka mengatakan 1.250.000 per bulan itu tidak cukup karena di situ sudah masuk baju ini dan itu segala macam. Yang jadi pertanyaan, apakah iya setiap 1 bulan imigran gelap Rohingya ini beli baju? Apakah setiap bulan mereka harus beli celana? Apakah setiap bulan mereka harus beli sempak atau sendala? Atau jangan-jangan mereka makan itu baju? Jadi wajar aja 1.250.000 setiap bulan itu tidak cukup. Nah, inilah yang menimbulkan titik ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Ditambah lagi tokoh-tokoh nasional seperti Wakil Presiden membuka opsi untuk memberikan Pulau Galang. Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh oknum-oknum pejabat yang memasukkan. Saya sedikit berasumsi liar, oknum-oknum pejabat ini bisa saja bermain belakang. Mereka juga yang berusaha memasukkan imigran gelap Rohingya ini ke dalam wilayah Indonesia agar menjadi sebuah masalah di tengah-tengah masyarakat. Karena bisa jadi presiden kita sudah mulai nggak bisa diatur oleh mereka. Bisa saja itu asumsi itu beredar seperti itu, bisa saja. Jadi kalau misalnya presiden tidak bisa diatur, ya kita masukkan gangguan-gangguan dari luar supaya mengganggu seperti itu. Dan ini terjadi kan. Cuma masalahnya oknum-oknum yang membantu memasukkan ini siapa? Kita nggak bisa menuduh dong, harus ada bukti kuat. Tetapi asumsi yang bisa saya timbulkan di tengah-tengah masyarakat, ya pasti harus ada oknum. Oknum siapa kita belum tahu, seperti itu. Dan ditangkap saja itu tersangka-tersangkanya, hanya saja pihak penegak hukum tidak pernah menjelaskan sampai detail siapa orangnya. Hanya si kapten kapalnya saja yang ditampilkan, tapi tidak disampaikan juga uang yang dia terima tuh lari kemana, siapa yang nampung, itu kan nggak disampaikan kan. Jadi ya masyarakat harus kritis dan harus waspada, jangan-jangan masuknya imigran gelap Rohingya ini ke Indonesia agar masyarakat terprovokasi untuk melakukan sweeping dan melakukan tindak kekerasan terhadap imigran gelap Rohingya ini, hingga menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan imigran gelap Rohingya, dan banyak imigran gelap Rohingya yang menjadi korban, dan Indonesia akan disorot perhatian internasional karena dianggap melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, dan Indonesia bisa ditekan secara politis, ekonomi, dan militer. Itu asumsi saya. Tapi bagusnya masyarakat hanya menolak demo, tidak melakukan sweeping ataupun tindakan barbar yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Saya salutnya masyarakat Indonesia tetap dengan cara elegannya itu melakukan demo, ya, melakukan demo dan penolakan. Dan beberapa kita lihat sudah menjadi gelandangan, ya, imigran-imigran gelap Rohingya di Pekanbaru yang dimasukkan oleh para pemerintahan ini. Nah, ini akan menjadi masalah baru di tengah-tengah masyarakat, dan anehnya lagi, ya, ini akan menimbulkan konflik-konflik baru nanti di tengah-tengah masyarakat. Dan kalian harus sadar teman-teman, masuknya imigran gelap Rohingya ini ke Indonesia bukan tanpa sebab, pasti ada sebab. Karena menjelang pemilu kedua, ya mungkin presiden kita sudah nggak bisa diatur sama mereka. Mereka itu siapa, ya silahkan kalian asumsikan sendiri.
Oke, itu saja teman-teman. Silahkan kalian berkomentar di kolom komentar. Silahkan kalian sampaikan. Yang jelas, saya menolak dengan kehadiran imigran gelap Rohingya ini. Mereka bukan pengungsi. Mereka datang dari kamp pengungsian, bukan dari negara tempat konflik. Seperti itu. Jadi lebih cocoknya mereka adalah imigran gelap yang hanya mengandalkan ID UNHCR. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.